Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita tentang berbagai tema yang sangat menarik untuk kita kaji bersama. Dan pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas itu erat kaitannya dengan bidang keuangan. Lebih khusus lagi, selama beberapa saat ke depan, kita akan membahas tentang proyeksi keuangan, yang mana proyeksi keuangan ini merupakan suatu perkiraan kondisi finansial sebuah organisasi ataupun perusahaan khususnya berdasarkan pada asumsi dan data yang digunakan saat penyusunannya. Adapun dalam proyeksi keuangan di dalam sebuah perusahaan, ada beberapa tujuan yang hendak dicapainya, di mana tujuan dari dibuatnya proyeksi keuangan ini yang pertama adalah untuk membuat anggaran keuangan, di mana proyeksi keuangan ini dapat membantu untuk mendapatkan deskripsi tentang potensi pertumbuhan bisnis. Dengan demikian, kita dapat membuat suatu anggaran keuangan yang memungkinkan bagi perusahaan itu untuk mengalami pertumbuhan dan sekaligus perkembangan yang positif. Ini adalah tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua dari dibuatnya proyeksi keuangan bagi perusahaan itu adalah dalam rangka untuk mengajukan pinjaman ke berbagai lembaga keuangan. Sebelum memberikan pinjaman, biasanya lembaga keuangan baik yang bernama bank maupun yang non-bank ingin mengetahui tentang kesehatan finansial dari suatu perusahaan yang mengajukan pembiayaan. Dan cara yang paling tepat untuk menunjukkan kesehatan finansial dari suatu perusahaan itu adalah dengan melalui proyeksi keuangan. Kemudian yang ketiga, tujuan dari proyeksi keuangan itu adalah dalam rangka untuk membuat rencana bisnis. Proyeksi keuangan ini dapat membantu calon investor atau lembaga keuangan untuk mengetahui tentang adanya kecenderungan operasional bisnis. Berdasarkan pada proyeksi bisnis, terutama proyeksi keuangan, maka nantinya mereka akan dapat menarik suatu kesimpulan untuk mempertimbangkan atas tindakan yang diambil terhadap bisnis suatu perusahaan. Ini adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat, itu adalah dalam rangka menarik investor. Yang mana dalam hal ini sebelum menginvestasikan dana dalam suatu perusahaan, maka investor
akan mengukur kelayakan finansial dari bisnis perusahaan. Kelayakan finansial ini dapat diukur dari unsur-unsur pendapatan, kemudian unsur-unsur biaya, dan juga pada pola pertumbuhan usaha. Ini adalah beberapa tujuan dari dilakukannya atau dibuatnya proyeksi bisnis. Yaitu seperti yang kita kemukakan tadi, yang pertama untuk membuat anggaran keuangan, kemudian yang kedua adalah dalam rangka mengajukan pinjaman ke berbagai lembaga keuangan, yang ketiga adalah dalam rangka membuat rencana bisnis, dan yang keempat adalah dalam rangka untuk menarik investor. Selanjutnya, proyeksi keuangan pun memiliki beberapa fungsi di samping tadi adalah tujuan. Ada beberapa fungsi dari dilakukannya proyeksi keuangan. Yang mana fungsi yang pertama itu adalah fungsi penganggaran. Yang mana dalam fungsi penganggaran ini, melalui alokasi anggaran yang tepat dengan berdasarkan pada proyeksi keuangan, maka perusahaan akan dapat menentukan dan juga merencanakan pengeluaran untuk membantu dalam mengoptimalisasi kinerja dari perusahaan tersebut. Ini adalah fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua dari proyeksi keuangan itu adalah fungsi untuk mengantisipasi dan juga optimalisasi arus kas. Yang mana arus kas ini digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengetahui tentang kondisi, utamanya kondisi finansial usaha. Jika terjadi kesalahan dalam pengurusan pengalokasian arus kas, maka yang namanya proyeksi keuangan itu akan dapat menunjukkan indikator-indikator apa yang menjadi penyebabnya. Dengan demikian, maka perusahaan dapat melakukan suatu antisipasi atas terjadinya kesalahan. Dan juga dapat mengoptimalkan arus kas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ini adalah fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang ketiga dari proyeksi keuangan adalah fungsi yang berkaitan dengan pengawasan. Yang mana proyeksi keuangan ini dapat membantu dalam mengawasi pergerakan modal dalam suatu perusahaan. Ini tentu sangat bermanfaat bagi para penanam modal atau investor, karena mereka tidak perlu khawatir jika modalnya yang telah ditanamnya itu akan digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan bisnis sebelumnya. Ini adalah beberapa fungsi utama dari proyeksi keuangan. Selanjutnya, apabila suatu perusahaan itu melakukan suatu aktivitas berupa penyusunan proyeksi keuangan, maka dalam menyusun proyeksi keuangan ini, mereka memiliki suatu dasar yang memang sangatlah penting untuk menyusun proyeksi keuangan ini, di mana dasar-dasar itu ialah yang pertama
itu laporan laba rugi. Yang mana laporan laba rugi ini biasanya lebih sering digunakan dengan istilah income statement. Kemudian yang kedua, itu menggunakan dasar laporan arus kas. Atau yang lebih sering itu digunakan dengan istilah cash flow statement. Dan yang ketiga, dalam menyusun proyeksi keuangan juga mengacu kepada neraca atau yang lebih sering disebut dengan istilah balance sheet. Itu tadi adalah dasar-dasar yang digunakan untuk menyusun suatu proyeksi keuangan suatu perusahaan. Nah, selanjutnya mungkin muncul suatu pertanyaan yang sederhana, yaitu tentang bagaimana cara menyusun ataupun membuat proyeksi keuangan ini. Ada baiknya kita mengikuti alur dalam membuat proyeksi keuangan ini. Alur itu yang pertama adalah kita ataupun perusahaan itu mesti menyiapkan rancangan proyeksi keuangan dengan menggunakan metode bottom up. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan memproyeksikan income statement sesuai dengan kemampuannya, di mana ini berarti tentang gambaran-gambaran yang berkaitan dengan pendapatan, berkaitan dengan pengeluaran, dan juga berkaitan dengan laba ataupun rugi yang dihasilkan atau dilakukan, diperoleh oleh suatu perusahaan. Itu adalah alur yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan membuat proyeksi balance sheet, di mana balance sheet ini berisi tentang berbagai deskripsi tentang aktiva, kemudian tentang kewajiban, dan juga tentang ekuitas dari perusahaan. Itu adalah yang ketiga. Kemudian alur yang keempat yaitu perusahaan membuat proyeksi cash flow, di mana cash flow ini merupakan jumlah kas yang dikeluarkan dan diterima oleh perusahaan tersebut. Itu adalah keempat. Kemudian yang kelima yaitu perusahaan melakukan suatu analisis tentang titik impas atau yang lebih sering digunakan dengan istilah break even point atau BEP. Ini adalah langkah kelima. Kemudian yang keenam yaitu perusahaan harus merapikan proyeksi keuangan dengan tampilan yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan atau yang layak untuk disajikan kepada investor. Nah, itu tadi beberapa alur yang perlu untuk kita perhatikan dalam rangka membuat atau menyusun suatu proyeksi keuangan. Selanjutnya, mungkin di dalam perjalanan waktu yang berkaitan dengan keuangan ini, terdapat beberapa kesalahan yang sering dilakukan dalam membuat suatu proyeksi keuangan. Kesalahan-kesalahan tersebut biasanya itu yang pertama,
itu adalah terjadi karena kesalahan estimasi tentang profitabilitas. Perusahaan dalam hal ini harus paham tentang bagaimana bisnisnya bisa menghasilkan keuntungan, tetapi terkadang mereka atau perusahaan-perusahaan tertentu hanya mengutamakan pendapatan saja dan kurang memperhatikan pada aspek margin keuntungan. Selain itu, kesalahan lainnya itu adalah bahwa seringkali perusahaan itu menganggap kecil biaya yang berkaitan dengan akuisisi konsumen dan juga biaya tentang regulasi. Di mana agar perusahaan ini mampu menjual layanannya ke publik, maka beberapa hal tadi haruslah perlu dihitung dengan kecermatan tinggi. Oleh karena itu, dalam hal ini, perusahaan juga harus mempertimbangkan untuk mengetahui apakah kinerja dari seluruh aspek perusahaan telah sesuai dengan apa yang perusahaan berikan kepada mereka. Ini adalah kesalahan pertama. Kemudian kesalahan kedua yaitu kurangnya transparansi terhadap data. Yang mana berbagai perusahaan itu seringkali belum memiliki pencatatan laporan yang rapi dan seringkali mereka memulai suatu proyeksi pada bulan pertama di awal tahun. Padahal data-data tersebut merupakan acuan untuk menetapkan besaran angka yang akan dimasukkan di dalam proyeksi keuangan. Data-data ini juga sangat-sangat diperlukan untuk meyakinkan kalangan investor. Nah, itu tadi beberapa kesalahan yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama manakala kita akan membuat ataupun menyusun suatu proyeksi keuangan. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan pula dalam membuat proyeksi keuangan ini. Hal-hal tersebut itu adalah yang pertama, itu yang berkaitan dengan pendapatan. Di mana untuk pendapatan ini, perusahaan itu harus memproyeksikan pendapatan perusahaan itu berdasarkan pada penjualan dan layanan yang perusahaan tawarkan. Itu adalah hal pertama. Kemudian hal kedua adalah dalam aspek pembiayaan. Yang mana jika perusahaan memerlukan pembiayaan tambahan, maka perusahaan harus mempertimbangkan berbagai pilihan dari sumber pembiayaan. Misalnya saja pinjaman dari dunia perbankan, atau juga dari modal ventura dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah dalam hal biaya produksi, yang mana perusahaan itu harus menghitung tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produksi. Misalnya tentang bahan baku, kemudian tentang tenaga kerja, maupun biaya overhead lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan berbagai produk yang ditawarkan ke konsumen. Itu adalah yang ketiga.
Kemudian yang keempat adalah analisis resiko, yang mana perusahaan itu juga harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan resiko yang bisa saja terjadi dalam suatu bisnis. Dan perusahaan dalam hal ini harus membuat suatu rencana cadangan. Itu adalah analisis resiko. Kemudian yang kelima adalah biaya operasional, yang mana perusahaan itu menghitung biaya operasional, termasuk diantaranya misalnya tentang sewa, kemudian biaya untuk listrik, kemudian ada air, gaji karyawan, asuransi, maupun biaya untuk keperluan pemasaran. Ini adalah biaya operasional. Kemudian yang keenam itu adalah hal yang berkaitan dengan tingkat pertumbuhan, di mana perusahaan juga harus memperhitungkan tingkat pertumbuhan yang realistis dalam bisnis perusahaan. Yang ketujuh, yang perlu kita perhatikan adalah tentang modal awal, yang mana perusahaan harus mempertimbangkan tentang semua biaya yang terkait dengan mulainya bisnis beroperasi. Termasuk diantaranya adalah dalam hal modal awal yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, yang perlu kita perhatikan jika menyusun proyeksi keuangan adalah arus kas. Perusahaan harus memproyeksikan arus kas bisnisnya untuk mengetahui uang yang masuk maupun uang yang keluar. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang proyeksi keuangan. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan kita akan melanjutkannya untuk membahas berbagai tema dengan tema-tema yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.